udah, lo tinggal aja di sini. Ambil gua. Setelah dari kejadian itu, Pak Haji mengajak si Jampang ke rumahnya. Pak Haji juga menceritakan bahwa kini dia tinggal seorang diri setelah bini dan anaknya meninggal karena terkena sebuah wabah kolera. Bahkan salah satu korbannya adalah ayah si Jampang sendiri, yang tidak lain adalah sahabat Pak Haji. Mendengar kabar buruk yang menimpa babehnya, sontak membuat si Jampang langsung terdiam lesu, seakan sel-sel darah yang mengalir dalam tubuhnya berhenti mengalir. Namun Pak Haji memberikan nasihat kepada si Jampang bahwa kini kita sebagai anak hal yang harus dilakukan hanyalah berdoa guna keselamatan bagi orang tua kita agar mereka bahagia di alam kuburnya. Di tempat itu juga si Jampang bertemu dengan sahabat lamanya yaitu Rabin. Pertemuan itu langsung dimanfaatkan oleh si Rabin dengan mengajak si Jampang untuk memandikan kebunnya di kali, sekalian melihat pemandangan indah karena di sana banyak gadis-gadis yang sedang melaksanakan rutinitasnya di pagi hari, seperti mencuci pakaian. Di kali itu juga si Jampang bertemu dengan seorang gadis yang bernama Sari, yang dicap sebagai kembang desa, bahkan langsung membuatnya jatuh hati pada pandangan pertama. Namun sayang seribu sayang, rupanya gadis itu sudah dijodohkan oleh babehnya dengan juragan Besok sore. Di dalam pertemuan itu, si Sari langsung curhat kepada si Jampang bahwa dia benar-benar gak mau dijodohkan dengan si Mandor, laki buaya yang sudah mempunyai bini hampir selusin. Si Sari juga meminta kepada si Jampang agar si Jampang berdiri di garis depan untuk menggagalkan perjodohannya dengan si Mandor. Rupanya dia Haji Jule, babe si Sari yang datang dengan si Mandor calon menantunya. Si Jampang yang sudah terlanjur benci langsung mencegat langkah mereka. Dia juga Si Jampang dan si Rebin berpikir bahwa selama masih ada si Mandor, masalah pasti akan berkelanjutan. Karena itulah mereka berdua berniat akan nyamperin si Mandor ke tempatnya, sekalian menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya. Kini tibalah mereka berdua di tempat si Mandor, yang langsung disambut dengan pemanasan oleh anak buah si Mandor. Jampang yang berusaha kabur akhirnya harus pasrah. Yang dipakai si Jampang, si Ibnu gak jadi menangkapnya. Dia justru menyuruh si Jampang cepat pergi sebelum pasukan yang lain datang. Terlihat si Rabin sudah berhasil ditangkap oleh pasukan kompeni, dan tibalah mereka di hadapan si Ibnu. Inspektur Franz menanyakan tentang keberadaan Jampang kepada si Ibnu. Namun si Ibnu mengelak dengan mengatakan bahwa dia kehilangan jejaknya. Namun setelah menemukan jejak darah yang ditinggalkan oleh si Jampang, pasukan kompeni itu pun langsung memburunya. Walaupun si Jampang sudah berhasil tertembak, namun jasad si Jampang tidak berhasil ditemukan. Tanpa buang-buang waktu lagi, Inspektur Franz langsung mengeluarkan perintahnya kepada anak buahnya untuk menyisir area pemukiman yang berada di bantaran sungai guna mencari keberadaan si Jampang. Di sisi lain, rupanya si Jampang masih selamat. Dirinya ditolong oleh seseorang yang menemukannya di kali. Dia pun diobati serta dirawat oleh Rabiah, anak dari si bapak itu. Sampai akhirnya si Jampang berhasil sadar dan membaik. Di sisi lain, si Franz ditemani anak buahnya kembali ke tempat si Jampang, melainkan ingin mencoba bercocok tanam dengan si Rabiah. Terlihat babe Rabiah lama-lama habis kesabaran nekat dengan menolong anaknya. Namun dengan sigapnya, anak buah si inspektur itu langsung menghabisi si bapak itu. Si Rabiah yang melihat babenya tewas, dirinya pun berbuat nekat dengan menyerang si Franz. Namun serangannya dapat dengan mudah ditangkisnya. Kemudian gadis itu pun dikirim oleh si Franz untuk menyusul babenya ke surga. Setelah berhasil menyelamatkan si Rabin, si Jampang kembali ke rumah. Akunya adalah si Franz. Si Jampang pun bersumpah akan balas dendam atas kematian dua orang yang telah menolongnya itu. Sementara itu, Kalorin, pacar si Ibnu, ditemukan tewas di dalam rumahnya. Tuan Franz mengatakan motif pembunuhan itu didasari perampokan. Dirinya juga memberikan potongan kalung sebagai barang bukti si pelaku. Melihat potongan kalung itu, si Ibnu sangat yakin bahwa pelakunya adalah si Jampang. Dia pun sangat dendam dengan si Jampang, orang yang ditolongnya tempo hari lalu. Dengan nada kebenciannya, si Ibnu berucap, Beberapa waktu kemudian terlihat cerita akhirnya inspektur itu tewas dalam keadaan seluruh tubuhnya nyangsang di atas genteng.
Setelah tewasnya Inspektur Franz di tangan si Jampang, baru Simon langsung mengangkat si Ibnu untuk menggantikan si Franz. Si Ibnu pun harus mengakui kekalahannya. Namun dia tetap masih dendam, dan dia pun bilang bahwa arwah Karorin dan dirinya akan menuntut balas dendam di akhirat nanti. Namun Jampang menegaskan bahwa dia tidak mengenal Kalorin, bahkan tidak pernah membunuhnya. Dia juga mengucapkan semua itu hanyalah fitnah yang dilakukan oleh si Franz terhadapnya. Namun si Ibnu pun tetap tidak percaya dengan penjelasan si Jampang. Kemudian dia bilang, "Lu kagak pantas jadi anak Haji Raidun." Mengetahui si Ibnu menyebut nama babenya, si Jampang pun penasaran siapa dia sebenarnya. Setelah potongan kalung milik mereka disatukan, di sini si Jampang tahu bahwa dia adalah adiknya sendiri. Nah, telah menjadi pengkhianat itu, dan film pun berakhir.